Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu macam nikmat yang kita rasakan saat ini. Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan dalam beribadah kepadanya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama ini, yang telah menegakkan kebenaran di atas muka bumi ini, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Saudara seiman sekalian, alhamdulillah saat ini kita telah berada di satu bulan yang sangat mulia, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan, yang patut kita syukuri karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sampai di bulan Ramadan, untuk masih hidup di bulan Ramadan, guna kita memperbanyak amal ibadah, guna kita terus meningkatkan kualitas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat suci ini, hendaknya ketika kita menghadapi bulan Ramadan ini, kita sudah membersihkan diri kita, sudah menyucikan diri kita, baik lahir maupun batin. Kita sudah membersihkan anggota badan kita dari segala kotoran. Kita sudah menyucikan hati kita dari segala penyakit yang mengotori jiwa kita, yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita belum membersihkannya, marilah kita bersihkan diri kita dulu, supaya kita lebih tentram dalam beribadah di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini. Saudara seiman sekalian, bulan ini bulan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah perintahkan Allah perintahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan satu ibadah yang sangat mulia, yaitu melaksanakan puasa. Karena Allah inginkan di bulan Ramadan ini hamba-hambanya melaksanakan kebaikan, melaksanakan kebenaran, jauh daripada syaitan, jauh daripada hawa nafsu. Maka di antara cara seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri dari godaan nafsu dan godaan syaitan, adalah dengan menahan hawa nafsunya. Cara menahan hawa nafsu itu di antaranya menahan lapar, menahan dahaga, dan juga menjaga dan menahan syahwat al-farj. Maka puasa itu dua kategori. Yang pertama, menahan diri daripada syahwat perut. Yang kedua, syahwat al-farj. Maka oleh kata demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menyampaikan keutamaan berpuasa dalam sebuah hadis qudsi
di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian ada riwayat yang lain, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Maknanya, Allah menyampaikan bahwa setiap amalan anak Adam Allah nisbahkan kepada anak Adam itu sendiri. Baginya artinya dinisbahkan kepadanya. Kecuali puasa, fa innahu li au fahuwa li, puasa itu bagiku. Artinya Allah nisbahkan puasa tersebut kepada dirinya. Dan aku, kata Allah Ta'ala, yang akan membalasnya. Semua amalan anak Adam diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat, dapat pahala, Allah yang memberikan. Kita haji, kita zakat, kita bersedekah, dapat pahala, dan itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga puasa, Allah juga yang membalasnya. Akan tetapi perbedaannya, amalan-amalan yang lain selain puasa Allah nisbatkan, Allah letakkan bagi anak Adam. Pahalanya ada, saya yang memberikan, tapi nisbahnya kepada anak Adam. Kecuali puasa, aku yang membalasnya, tetapi bedanya amalan puasa ini Allah nisbahkan kepada dirinya sendiri. Riwayat yang kedua, Allah mengatakan setiap amalan anak Adam, setiap kebaikan anak Adam dibalas 10 kali lipat sampai 700. 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa itu sesungguhnya puasa, kata Allah, bagiku dan aku yang membalasnya. Jadi kelebihan umat Nabi Muhammad SAW, satu kebaikan yang dilakukan 10 Allah balas. Mulai dari 10 sampai 700. Allah balas 10 atau 20 atau 30 sampai 700. Nah, kemudian apabila seorang anak Adam atau umat Nabi Muhammad ini hendak atau ingin melaksanakan sebuah kebaikan, maka dia dapat satu pahala. Apabila ingin melaksanakan keburukan, Allah tidak berikan dosa, kecuali dia melaksanakannya. Apabila dia melaksanakan sebuah keburukan, sebuah kejahatan, sebuah kemaksiatan, Allah berikan dosa satu. Berbeda dengan kebaikan, Allah lipat ganda. Kecuali puasa. Puasa di luar kategori tersebut. Di luar lipat ganda yang Allah jelaskan tadi. Di luar kategori tersebut, itu dispesialkan, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah nisbahkan kepada dirinya, maknanya Allah spesialkan. Karena setiap sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menjadi agung dan mulia. Sebagai contoh, kata Rasulun artinya seorang utusan. Rasulun saja, tanpa ada kata kedua, tanpa penggabungan kata kedua, itu tidak ada satu kemuliaan. Seorang utusan bisa jadi utusan si A atau si B atau si C. Sangat umum, belum ada makna kemuliaan. Tetapi manakala kata ini disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita katakan Rasulullahi, maka utusan ini utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa Arab namanya idhafah. Di antara makna idhafah tersebut, kata yang pertama mengambil makna dari kata yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu agung, begitu mulia, begitu perkasa. Maka kemuliaan tersebut juga tercurahkan kepada yang pertama, yaitu Rasulun. Maka Rasulullah, Rasul ini menjadi mulia karena dinisbahkan kepada Allah Ta'ala. Berarti dia ini adalah seorang utusan daripada Allah, bukan utusan si A atau si B atau si C, atau bukan utusan manusia. Maka dia menjadi agung.
menjadi mulia, menjadi spesial dari sekalian makhluknya. Begitu juga puasa. Manakala Allah nisbahkan kepada dirinya, maka begitu agung, begitu mulia, begitu bernilai puasa tersebut. Saudara seiman sekalian, dalam kita berpuasa ada satu hal yang harus kita lakukan, atau ada satu hal yang ada dalam puasa tersebut, yaitu kesabaran. Nah, kalau bahasa Arabnya as-sabru 'ala ta'ah, bersabar dalam melaksanakan ketaatan. Di mana apabila kita ingin melaksanakan sebuah ketaatan atau melaksanakan ketaatan tersebut, salat, puasa, zakat, haji, atau melaksanakan kebaikan, kita harus ada sabar. Memiliki kesabaran atau bersabar dalam melaksanakan hal yang baik tersebut. Maka berpuasa juga ada kesabaran. Ya, kesabaran dalam berpuasa itu luar biasa. Yang ingin saya sampaikan bahwa dalam puasa ada kesabaran. Orang yang bersabar, Allah cintai, Allah kasihi. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama orang yang bersabar. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dilimpahkan, dilengkapkan pahala bagi orang yang bersabar tanpa ada hitungan. Jadi orang yang bersabar itu pahalanya itu di luar koridor lipat ganda tadi, 10 sampai 700. Di luar itu semua. Jadi Allah berikan pahala bagi orang yang bersabar begitu besar, begitu luas tanpa dihitung, tidak bisa dihitung. Begitu juga orang yang berpuasa, ya, karena dia bersabar, memiliki kesabaran atau bersabar dalam melaksanakan ketaatan atau dalam melaksanakan puasa, maka Allah berikan pahala yang begitu besar, pahala yang begitu agung dan tidak bisa dihitung. Jadi saking besarnya tidak ada hitungannya. Saudara seiman sekalian, dari hadis ini dan juga dari ayat tersebut kita pahami bahwa puasa itu begitu bernilai, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan itu pun begitu agung, begitu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mengambil kesempatan yang berharga ini, bulan Ramadan ini, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang berlalu tanpa kita isi dengan hal yang bernilai, yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap nafas yang keluar mesti kita iringi dengan nilai ibadah kepada Allah taala. Kita bersalawat, kita melaksanakan salat fardu, kita melaksanakan zikir, kita bertadabbur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, sampai istirahat kita, tidur kita dihitung dan diberikan nilai, diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita istirahat, karena letih dalam beribadah. Dan kita beristirahat tersebut tujuannya kita menyimpan energi, mengambil energi kembali untuk melaksanakan ibadah berikutnya. Maka ibadah istirahat tersebut menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita luput dari kesempatan yang sangat luar biasa ini. Marilah kita isi kehidupan kita. Kita isi waktu demi waktu, detik demi detik, nafas demi nafas yang kita hembuskan. Kita isi dengan nilai-nilai, dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang Allah berikan nilai yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara seiman sekalian, semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan kita di akhir Ramadan, Allah berikan kesempatan kita, umur panjang kita sampai di penghujung Ramadan, Allah berikan kita kemenangan yang abadi, dimerdekakan dari api neraka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.